Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan menganalisis Ford Motor Company di Indonesia. Sebelum kita menganalisa, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih Ford Motor Company. Ford Motor Company atau hanya Ford atau Fomoco adalah sebuah produsen mobil asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Henry Ford di Dearborn, dekat Detroit, Michigan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Juni 1903. Ford adalah perusahaan otomotif kedua terbesar Amerika Serikat dan kelima terbesar di dunia pada tahun 2010. Pada tahun 2010, Ford juga produsen mobil terbesar kelima di Eropa. Ford berada pada posisi ke-8 untuk kategori perusahaan asal Amerika pada daftar Fortune 500 2010. Dengan pendapatan global 118,3 miliar dolar Amerika Serikat tahun 2009. Tahun 2008, Ford memproduksi 5,532 juta kendaraan dengan 213.000 karyawan di 90 pabrik dan fasilitasnya di seluruh dunia. Menurut analisa kelompok kami, alasan henggangnya Ford Company di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pasar otomotif Indonesia dinilai prinsipal. Ford Company Motor tidak memberikan keuntungan bisnis. Yang diharapkan paling tidak penjualan Ford di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin menciut. Hal ini didasarkan pada penjualan di tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2011 misalnya, penjualan Ford masih mencapai 15.620 unit atau 1,75% dari total penjualan mobil saat itu. Setahun kemudian, penjualan Ford merosot 23,69% menjadi 11.958 unit. Pangsa pasarnya pun turun menjadi 1,07%. Sejak 2013 hingga tahun 2015 lalu, pangsa pasar Ford berada di bawah 1%. Tahun 2013 misalnya, total penjualannya menjadi 9.907 unit, turun 17,4% dibandingkan tahun 2012. Tahun 2014, volume penjualan memang naik sebesar 21,21% menjadi 12.008 unit. Namun tetap saja pangsa pasarnya tidak bisa terdongkrak ke level di atas 1%, tetapi hanya 0,99%. Sementara pada tahun 2015 penjualan Ford kian merosot menjadi 4.986 unit atau anjlok 58,48% dibandingkan tahun 2014. Pangsa pasarnya pun semakin berkurang menjadi 0,49%. Dua, lesunya penjualan mobil Ford di Indonesia tak dipungkiri oleh manajemen FMI. Dalam keterangan resminya, manajer Direktur Ford Motor Indonesia, Bagus Susanto menegaskan tidak ada jalur menuju keuntungan yang kesinambungan bagi Ford Motor di Indonesia. 3. Kelemahan Ford dalam kancah persaingan bisnis otomotif di Indonesia dipicu sejumlah faktor. Salah satunya keberadaan Ford di Indonesia tidak didukung dengan industri komponen. Hal ini berbeda dengan industri kendaraan bermotor lain yang juga membangun struktur industri komponen di Indonesia. 4. Kondisi ekonomi global yang sedang lesu memaksa semua industri termasuk industri otomotif untuk melakukan konsolidasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Karena jika kondisi global tidak bagus, demandnya juga akan tidak bagus. Dari segi bisnis yang tidak efisien harus direstrukturisasi. 5. Ford mengalami kerugian. Karena pasar kita ini memang didominasi oleh merek Jepang, yang mana dari segi harga mobil merek Jepang lebih murah. Dengan harga yang relatif lebih murah inilah yang membuat mobil merek Jepang bisa memasuki semua kelas, mulai dari kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Selain itu, untuk model dari mobil merek Jepang juga tidak kalah saing dengan merek non-Jepang. Dari analisa di atas, adakah dampak yang signifikan pada negara kita dalam sektor investasi? Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin,
keluarnya Ford dari Indonesia tidak akan berdampak bagi industri otomotif nasional. Justru hal itu merupakan indikasi semakin kuatnya industri otomotif nasional dalam persaingan di dalam negeri. Keberadaan Ford di Indonesia tidak didukung oleh industri komponennya. Ini berbeda dengan industri kendaraan bermotor lainnya yang industri komponennya sudah cukup dalam, sehingga kendaraan bermotor yang diproduksi di dalam negeri bisa lebih kompetitif. Dia menjelaskan, industri komponen di dalam negeri mendapat insentif dari pemerintah berupa bea masuk ditanggung pemerintah atau BMDTP untuk impor bahan baku pembuatan komponen, sehingga berpengaruh pada harga jual kendaraan bermotor yang menggunakan komponennya. Pemerintah juga memberikan insentif lain untuk produk-produk kendaraan bermotor produksi dalam negeri yang konsumsi bahan bakarnya hemat, sehingga untuk jenis yang setara dari Ford tidak dapat bersaing. Soleh Husin memastikan investasi di bidang otomotif masih cukup baik. Ini terbukti dari investasi sejumlah produsen otomotif seperti Wuling, Mitsubishi, dan Isuzu yang sangat besar. Sebagai contoh, Wuling saat ini investasi 750 juta US dollar. Pabriknya sedang tahap pembangunan dan 2017 berproduksi. Mitsubishi investasi sebesar 6 triliun rupiah, Isuzu 3,5 triliun rupiah, sementara pabriknya dalam tahap konstruksi. Jadi dengan hengkangnya Ford Company dari Indonesia tidak menimbulkan dampak yang signifikan untuk investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak produsen otomotif yang mampu memproduksi barang beserta komponennya sendiri, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada harga jual di Indonesia. Dengan semakin banyaknya minat beli dari masyarakat kita, akan berdampak pula pada income perusahaan untuk negara Indonesia.